Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullah wa salamuhu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin, jamaah yang semoga Allah muliakan kita semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita senantiasa diberikan kemudahan dan juga limpahan nikmat serta hidayah taufik yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dengan itu semua terlaksana segala kebaikan dan juga ketaatan, dan dengan itu semua maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa konsisten dalam mengikuti langkah beliau hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin, jamaah yang semoga Allah muliakan, seperti pada informasi yang telah disebarkan, pembahasan kita pada kesempatan yang berharga ini yaitu yang berkaitan dengan wajibnya salat berjamaah. Namun sebelum kita masuk kepada pembahasan inti, kami ingin mengajak kepada jamaah sekalian, kaum muslimin, agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam surat Al-Baqarah ayat 193, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, fa inna khairaz zadit taqwa, sebaik-baik bekal adalah takwa. Makanya kita pun gak bosan untuk mengingatkan akan bekal yang paling baik ini. Dan itu pun di antara hikmah yang Allah berikan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan ibadah yang sedang kita jalani, yaitu ibadah puasa ini. Di mana dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Takwa ini merupakan bekal yang luar biasa. Allah juga katakan dalam surat Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ayat yang sering kita dengar disampaikan oleh khatib Jumat, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ya. Pertanyaannya kemudian adalah, sebenar-benar takwa itu apa? Kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, seorang ulama dari mazhab Hambali, beliau mengatakan takwa yang sebenar-benarnya adalah dengan menjalankan segala bentuk kewajiban dan juga meninggalkan segala bentuk keharaman dan syubhat. Kemudian dengan menjalankan juga segala bentuk yang sunnah, perkara yang sunnah, dan meninggalkan segala bentuk perkara yang sifatnya makruh. Ini merupakan derajat takwa paling tinggi yang dimiliki oleh seorang hamba. Kaum muslimin, jamaah yang semoga Allah muliakan. Dan di antara bentuk kita merealisasikan perintah takwa ini yaitu dengan kita mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syukur yang dilakukan oleh seorang hamba yaitu dengan mengerjakan ketaatan yang lainnya. Itu bentuk syukur. Bukan hanya sekedar mengakui bahwasanya ini adalah nikmat Allah. Itu yang pertama, memang kita akui bahwasanya ini nikmat dari Allah, kemudian kita syukur, kita puji Allah, alhamdulillah, dan berikutnya kita realisasikan dengan bentuk ketaatan dan juga menjauhi larangan. Dan di antara ketaatan yang paling mulia yang dilaksanakan oleh seorang muslim adalah ibadah sholatnya. Sholat yang merupakan salah satu daripada rukun Islam.
terutamanya dikerjakan di bulan yang mulia ini, kesempatan Ramadan ini yang luar biasa. Dalam bulan ini terkumpul banyak sekali kebaikan, banyak sekali amalan. Bahkan dalam bulan yang mulia ini bisa terkumpul beberapa ibadah yang merupakan rukun Islam. Ada sholatnya, kita nggak pernah tinggalkan sholat setiap hari. Bahkan kita minimal mengerjakannya 5 kali sehari, itu yang wajibnya. Belum yang sunnah-sunnahnya. Kemudian juga di bulan ini kita mengerjakan rukun yang berikutnya, yaitu ibadah puasa. Rukun yang keberapa nih puasa ya? 3, 4, atau 5? Puasa berapa nih? Sholat kedua, puasa berapa nih? 4. Ya. Puasa rukun yang keempat. Kemudian bagi mereka yang memiliki kelebihan harta, yang sampai pada nisab zakat, dan haulnya jatuh di bulan ini pun, dia punya kewajiban mengeluarkan hartanya sebagai zakat, rukun Islam yang ketiga. Jadi banyak sekali keutamaan-keutamaan yang bisa kita raih di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Di antaranya adalah yang ingin kita bahas, yaitu tentang sholat. Ya, sholat lebih jauh lagi kita lihat keutamaannya sebelum kita masuk kepada sholat wajib. Kita ingin lihat dulu kadar sholat itu kan, seberapa penting sholat itu untuk kita jaga. Sholat, kaum muslimin yang semoga Allah muliakan, kita melihat dan kita tahu semua peristiwa Isra Mi'rajnya Rasul, di mana Rasul diisrokan dari kota Madinah, dari kota Makkah ke Masjidil Aqsa dalam satu malam. Ya. Kemudian peristiwa Mi'raj, diangkatnya Rasul dari bumi, dari dunia ini ke Sidratul Muntaha. Untuk apa? Untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Dari sini bisa kita lihat bahwa satu-satunya ibadah yang Allah wajibkan kepada umat ini melalui Rasulnya secara langsung tanpa perantara itu hanya sholat. Kalau kita lihat puasa, kewajibannya di mana? Melalui perantara malaikat Jibril, sampaikan kewajiban sholat, kewajiban puasa, zakat, haji, umroh, dan yang lain-lainnya itu semuanya merupakan wahyu yang Allah sampaikan melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi sholat, sebegitu istimewanya ibadah sholat ini, sebegitu pentingnya Allah ingin memuliakan sholat ini, sampai-sampai utusannya yang diundang langsung, nggak mau pakai perantara. Pak, kita kalau dapat perintah atau dapat surat dari bos kita langsung, bandingin sama lewat sekretarisnya atau wakilnya, itu lebih berkesan yang mana? Yang langsung atau yang lewat perantara? Tentu yang langsung. Atasan kita langsung datang minta sama kita sesuatu, perintah. Itu lebih berkesan perintahnya dibandingkan yang lewat perantara, lewat bawahan-bawahannya lagi, lewat jajaran stafnya, disampaikan kepada seluruh karyawan lewat perantara. Tapi langsung ini manajer, direktur langsung sampaikan kepada seluruh karyawan, kabar gembira, tahun ini bonus kita sekian. Itu beda yang kita dengar langsung dari atasan sama lewat perantara. Nah, begitupun dengan sholat, saking istimewanya ini sampai Allah angkat, diundang langsung Rasul, gak mau lewat perantara. Ini menunjukkan keutamaan daripada sholat itu sendiri, saking pentingnya ini. Ya, kemudian kaum muslimin yang semoga Allah muliakan kita semuanya, berkaitan dengan sholat, ya, di awal pun kalau kita melihat hadisnya, ceritanya, bahwa pada awalnya itu sholat Allah wajibkan kepada kita sebanyak 50 kali, 50 waktu. Ya. Dan Rasul membawa perintah itu turun dari Sidratul Muntaha, turun lagi ke bawah ke langit 7, langit 6, dan seterusnya, sampai ketemu di tempatnya Nabi Musa berada alaihi salam. Ditanyakan kepada Rasul oleh Nabi Musa, apa yang telah Rabbmu wajibkan kepadamu? Allah telah mewajibkan kepadaku untuk sholat 50 waktu. Kembali kepada Rabbmu, irji' ila rabbika. Ya, minta kepadanya keringanan, sesungguhnya umatmu tidak akan sanggup. Akhirnya Rasul kembali kepada Allah. Pada proses negosiasi lah kalau bahasa kitanya.
Ya, akhirnya dikurangin 5 jadi 45. Dikurangin 10, Afan. Dikurangin 10 jadi 40. Dikurangin lagi sampai pada akhirnya 5 waktu. Dan itu pun kata Nabi Musa, kembali kepada Rabbmu, sungguh umatmu tidak akan sanggup. Udah 5 waktu nih. Tapi kata Rasul apa? Tidak. Saya sudah terlalu malu menghadapi Rabb saya untuk meminta keringanan lagi. Saya akan membawa syariat ini dengan penuh lapang dada, legowo, dan dibebankan kepada umatku. Tapi kan kekhawatiran Nabi Musa pun kita bisa lihat nyata ya Pak ya. 5 waktu pun kita masih banyak yang kadang malas-malesan, berangkat tapi malas, atau mungkin bahkan naudzubillah sampai berani meninggalkan demi urusan duniawi. Ya, jadi apa yang dikhawatirkan Nabi Musa ternyata nyata. Walaupun Rasul tetap ingin umatnya mengemban kewajiban ini. Dan itulah bentuk ketakwaan kita, bentuk syukur kita tadi. Sejauh mana kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga kewajiban sholat ini. Terutama sholat merupakan ibadah juga yang tadi kita jelaskan. Saking pentingnya Allah kasih langsung ke Rasul, enggak lewat perantara. Seperti itu. Kemudian kaum muslimin yang semoga Allah muliakan, poin penting yang berikutnya yang ingin disampaikan adalah kita sebagai seorang muslim, ya, selain kita punya kewajiban menjaga sholat 5 waktu, ya, selain kita memang diwajibkan untuk menjaganya, mengerjakannya pada waktu-waktu yang telah ditentukan, subuh pada waktu subuh, kemudian zuhur, asar, maghrib, dan isya, kita terutama laki-laki, di sini laki-laki ya, yang mendengar ini, punya kewajiban juga untuk menjaganya secara berjamaah. Jadi bukan hanya sekedar menjaga sholatnya, tapi menjaga secara berjamaah. Ya, kaum muslimin yang semoga Allah muliakan, kita akan lihat perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 43 di mana Allah firmankan wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Kata para ulama, mereka menjadikan ayat ini sebagai salah satu dalil utama untuk menyampaikan kewajiban sholat berjamaah dalam lafadz warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Berarti di mana? Di masjid berjamaah. Bukan di rumah. Kalau di rumah ruku sendiri. Tapi di sini perintah warka'u dan rukuklah. Kalau dalam kaidah usul fikih al-amr yufidul wujub. Perintah itu menunjukkan hukum wajib. Ya, ma'ar raki'in bersama orang-orang yang ruku, dan ini tidak akan bisa direalisasikan kecuali dengan sholat berjamaah. Ternyata dari sini bisa kita lihat selain dijaga sholat 5 waktunya, dijaga juga sholat berjamaahnya. Ya, kemudian Imam Ibnu Katsir pun menjelaskan dalam tafsirnya ini dalil tentang disyariatkannya sholat berjamaah. Ya, jadi nggak sekedar sholat 5 waktu. Kemudian dalam ayat yang lain di surat At-Taubah ayat yang ke-18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir." Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian apa? Wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Dan dia yang mendirikan sholat, yang menunaikan zakat, dan dia tidak takut kepada siapapun kecuali Allah. Kaum muslimin, memakmurkan masjid itu bukan sekedar bantu membangun masjid. Memakmurkan masjid bukan sekedar bantu secara finansial untuk biaya pembangunan masjid. Ya, memakmurkan masjid bukan sekedar mengadakan acara-acara rutin yang ada di masjid, namun menghidupkan atau memakmurkan masjid adalah dengan yang paling utama, yang paling pertama itu menghidupkan jamaahnya. Suatu masjid bisa dikatakan masjid ini aktif dalam kegiatannya, yang paling dilihat itu sholat jamaahnya. Masjid kalau isinya cuma kajian, ya, majelis, acara,
sholat 5 waktu berjamaahnya bolong. Ini nggak makmur masjidnya. Karena kewajibannya justru adalah sholat 5 waktu secara berjamaah bagi kaum laki-laki, yaitu memakmurkan masjid dengan bentuk menghidupkan sholat jamaahnya. Kata Allah, yang memakmurkan masjid adalah orang yang mendirikan sholat. Berarti ini menunjukkan bahwa sholat berjamaah di masjid itu hukumnya wajib. Ya, ini diantara dalil dari banyaknya ya. Ini sedikit dari banyaknya dalil yang menyatakan wajibnya sholat berjamaah. Waktu yang sangat singkat nggak bisa kita sampaikan berbagai macam dalilnya. Kemudian kaum muslimin yang semoga Allah muliakan, yang kedua ingin kita sampaikan adalah ancaman bagi yang meninggalkan jamaah. Ya, ancamannya apa? Karena kan ini sifatnya wajib. Konsekuensinya perkara yang wajib itu ketika dikerjakan dia mendapat pahala, ketika ditinggalkan dia mendapat dosa. Ada ancaman, itu wajib. Kalau sunnah dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa, tapi dia rugi. Nah, kalau wajib dapat dosa, maka kita lihat ancamannya apa saja bagi orang-orang yang meninggalkan kewajiban sholat berjamaah di masjid. Di antaranya adalah hadis yang disampaikan oleh Rasul SAW dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, di mana Rasul bersabda, "Laqad hamamtu an amura bis sholati fatuqam." Aku sungguh ingin memerintahkan untuk didirikan salat sehingga dia ditegakkan. Tsumma amura rajulan fayusalli bin nas. Kemudian aku ingin memerintahkan seorang laki-laki agar dia salat bersama kaum muslimin yang lain, bersama manusia yang lain. Ini perintah dari Rasul. Iya, kata hamam tuh himmah. Dalam bahasa Arab itu artinya keinginan yang kuat. Aku sangat ingin mendorong seorang laki-laki untuk dia sholat bersama manusia yang lain, bersama orang-orang. Dan ini terlaksana di masjid dalam rangka memakmurkan masjid-masjid Allah. Kemudian kata Rasul, "Tsumma antaliqa ila qaumin la yashhaduna as-salata fa uharriqu alaihim buyutahum." Kemudian aku akan pergi kepada suatu kaum yang mereka tidak hadir sholat berjamaah di masjid, sehingga aku bakar rumah mereka. Ya, ini Nabi sampai hampir ingin membakar rumah orang yang tidak menghadiri sholat jamaah tanpa uzur syar'i tentunya. Kalau ada uzur diperbolehkan. Ini tanpa uzur syar'i. Tapi ini jangan kita pahami secara tekstual ya. Jadi orang yang nggak sholat berjamaah rumahnya layak dibakar. Enggak. Ini kita lihat secara konteksnya. Saking inginnya Rasul, saking beratnya perkara ini ditinggalkan, sampai Rasul mengancam untuk dibakar rumahnya. Ya, ini ganjaran yang layak untuk dia dapat secara konteks lagi-lagi ya, bukan secara tekstual. Ya, seperti itu. Ini menunjukkan betapa pentingnya kewajiban sholat berjamaah di masjid. Ya. Kemudian bahkan dalam hadis yang lain, ketika ada seorang yang buta, seorang sahabat yang buta, ya, yang bernama Abdullah ibnu Ummi Maktum. Beliau itu pernah menyampaikan kepada Rasul tentang keberatannya, ya, untuk pergi sholat berjamaah ke masjid. Karena orang buta, Pak. Kalau nggak ada yang nuntun, gimana caranya jalan ke masjid, kan gitu. Apakah bisa untuk dirinya ada keringanan tidak sholat berjamaah ke masjid? Apa kata Rasul? Nabi bertanya kepada beliau, atas ma'unan nida, apakah engkau mendengar seruan adzan? Apakah dari rumahmu terdengar adzan? Qala na'am, beliau menjawab iya. Maka kata Rasul pun, qala fa'ajib, maka penuhilah panggilan tersebut. Orang buta aja nggak dapat keringanan ternyata. Selagi dia mendengar panggilan adzan ke masjid, penuhi. Ya, kecuali ada udzur syar'i. Kalau memang ternyata orang buta itu nggak ada yang mengantar dia, khawatir dia celaka di jalan, bisa mungkin. Nah, kita yang sehat, Pak, mata kita ada, penglihatan kita normal, mungkin minus-minus sedikit, pakai kacamata, kaki kita lengkap, alhamdulillah nggak ada sakit, badan kita segar bugar, ya, pendengaran kita tajam, indera kita semuanya lengkap, terlebih-lebih lagi, Pak, ya, tidak ada keringanan bagi kita untuk mengabaikan kewajiban sholat
Sholat berjamaah, orang buta aja disuruh datang. Ya. Kemudian kaum muslimin yang semoga Allah muliakan, setelah kita melihat perintah wajibnya sholat berjamaah, kemudian ancaman yang diberikan oleh Rasul kepada orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah, dan penekanan kepada orang yang disabilitas punya kekurangan untuk menghadiri sholat berjamaah, kita ingin melihat yang berikutnya, yang ketiga, yaitu keutamaan sholat berjamaah. Agar kita tidak sekedar tahu ini wajib, tahu ini ada ancaman, tapi agar kita juga semangat dalam mendatanginya, kita perlu tahu keutamaannya, Pak. Ya, oke. Kita lihat yang pertama, keutamaan dari sholat berjamaah adalah dia memiliki kelebihan atau keutamaan pahala 20 derajat dibandingkan sholat munfarid, sholat sendiri. Dalam sebuah hadis Rasul SAW bersabda, "Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fadli bisab'in wa ishrina darajatan." Sholat berjamaah itu memiliki keutamaan sebanyak 27 derajat dibandingkan sholat sendirian. Jadi penekanan ini nggak cuma-cuma gitu, nggak omong kosong, sekedar diwajibin aja. Tapi memang ada keutamaan yang lebih besar yang diberikan kepada orang yang menghadirinya. Itulah hikmahnya syariat Islam ini. Ya. Penekanan itu diberikan bukan sekedar ingin menyulitkan hambanya, tapi agar hambanya ini bersegera menghadirinya dan diberikan reward pun atau balasan pun yang lebih dibandingkan amalan yang lain, ibadah yang lain. Ya. Sholat berjamaah yang diwajibkan kepada kita, ternyata kita mendapatkan 27 kali lipat sholat sendiri. Dan 27 kali lipat ini, kalau kita melihat kaidah umum dalam pelipat gandaan pahala, itu bisa dilipat gandakan lagi menjadi 10. Dikali 10 lagi, karena dalam ayat yang lain Allah katakan, wa man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang datang dengan satu kebaikan, ya, maka baginya 10 kebaikan. Maka baginya mendapatkan 10 kali lipat kebaikan. Satu sholat yang derajatnya 27 lebih tinggi dikalikan lagi 10 sama Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Sekali ibadah, sekali amalan yang kita kerjakan, pahalanya, balasannya bertumpuk-tumpuk yang bisa kita dapat. Ini diantara bentuk kasih sayangnya Allah dan rahmatnya Allah kepada kaum muslimin, umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita waktu itu memang lebih banyak untuk urusan duniawi, dan kita usia umatnya Nabi Muhammad itu relatif pendek, baina sitin wa sab'in, antara 60-70 tahun. Dan kita kalau mau hitung-hitungan sehari 24 jam itu kita lebih banyak aktivitas duniawinya, Pak, daripada ibadahnya. Tidur aja kita berapa jam? 6 jam. Paling-paling lama, paling-paling sebentar 4 jam. Belum makannya 3 kali atau yang 2 kali. Belum kerjanya, belum tidur siangnya, belum di perjalanannya, macet-macetannya. Ibadahnya cuma sedikit, Pak. Belum lagi kita ibadah itu baru mulai di usia balik. Kemudian kalau udah lansia, udah berkurang tenaganya. Ya usianya pun pendek dibandingkan umat-umat sebelum kita yang Nabi Nuh itu berdakwah aja 950 tahun. Itu baru dakwahnya beliau. Usianya bisa lebih dari itu pastinya. Nah, kita cuma sedikit. Nah, bentuk kasih sayangnya Allah kepada umatnya Nabi Muhammad, diberikanlah amalannya ringan, tapi kelipat gandaannya luar biasa banyak sekali. Sholat berjamaah 1 kita kerjakan, diberikan derajat 27 lebih tinggi daripada sholat sendirian. Belum lagi kelipat gandaan 10 tadi yang kita sampaikan. Belum lagi berkahnya kita kerjakan di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Ini banyak sekali yang bisa kita raih dari satu amalan saja. Ya. Kemudian keutamaan yang berikutnya adalah setiap langkah yang kita langkahkan ke masjid itu menghapus dosa. Dalam sebuah hadis dikatakan, man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang bersuci di rumahnya. Syaratnya wudunya di rumah ya, Pak, bukan wudu di masjid. Man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang bersuci di rumahnya, wudunya di rumah. Tsumma masya ila baitin min buyutillah, kemudian dia berjalan ke salah satu rumah Allah, berarti dia berjalannya dalam keadaan berwudu gitu. Sudah dalam keadaan berwudu. Ya. Kemudian dia berjalan menuju rumah-rumah Allah,
maka salah satu langkahnya itu menghapuskan dosanya, dan langkah yang lain itu mengangkat satu derajatnya. Kita kan langkah dua kaki, Pak. Satu kaki kita itu menggugurkan dosa, satu kakinya lagi menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan berapa langkah kita menuju ke masjid. Belum lagi rumahnya mungkin agak jauh. Ya, makin jauh rumah kita, makin banyak dosa yang berguguran dan makin tinggi derajat yang Allah angkat untuk kita. Ini diantara keutamaan sholat berjamaah. Ini nggak bisa didapatkan bagi dia yang sholat di rumah, karena dia nggak berjalan ke masjid, dia nggak bersuci dari rumahnya berjalan dalam keadaan bersuci, nggak bisa. Ini hanya bisa didapatkan bagi mereka yang menghadiri sholat berjamaah di masjid. Ini luar biasa. Terus pertanyaannya, kalau yang naik motor gimana? Kalau yang naik sepeda gimana? Wallahu a'lam, tidak ada kias yang bisa digunakan untuk menyamai langkah kaki. Kalau mungkin ada yang bilang putaran roda kendaraannya disamakan dengan kaki, jadi satu putaran digugurkan satu dosa. Wallahu a'lam, kita nggak mendapatkan ulama yang mengkiaskan seperti ini. Jadi sejauh ini yang kami pahami, ini nggak bisa digantikan. Memang harus jalan kaki. Bahkan sampai begitu semangatnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau demi mengejar keutamaan mendapatkan ini untuk sholat Jumat terutamanya, beliau itu datang ke masjid, ontaknya dituntun, kendaraannya dituntun, pulangnya baru pakai kendaraan. Karena keutamaannya ini disebutkan ketika berangkat. Jadi satu langkah menggugurkan dosa, satu langkah menaikkan derajat, itu ketika berangkatnya, Pak, bukan pulangnya. Jadi kalau mau bawa kendaraan dituntun sepedanya ke masjid, pulang baru pakai. Kayak Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kalau mau. Kalau rumahnya dekat ya bawa, ya jalan kaki aja. Ya 500 meter, 200 meter masih nyandak lah jalan kaki. Kalau udah 2 kilometer udah mungkin ya terpaksa kita keluarin kendaraan. Ya. Jadi untuk mengejar keutamaan ini, maka usahakan kita berjalan kaki ke masjid lebih utama kalau memang nggak terlalu jauh, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, keutamaan daripada menghadiri sholat berjamaah di masjid. Semoga ini bisa termasuk daripada salah satu sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasul, di mana ada 7 golongan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi, yang Allah naungi di dalam naungannya, yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Di antara 7 golongan ini adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, laki-laki yang hatinya tertaut, tertambat ke masjid. Dia pengen ke masjid terus. Semoga dengan kita konsisten menghadiri sholat berjamaah di masjid, kita termasuk mendapatkan keutamaan dari 7 golongan ini, yaitu orang yang hatinya tertaut ke masjid. Ya, seperti itu. Dimana pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah keutamaannya atau motivasi yang bisa kita pegang untuk menghadiri sholat jamaah adalah agar kita tidak termasuk menjadi orang-orang yang munafik. Agar kita dalam hati kita ini tidak ada benih-benih sifat orang munafik. Kita tidak munafik enggak, tapi jangan sampai ada sifat-sifat itu dari hati kita. Karena dalam sebuah hadis dikatakan, inna athqalas salati 'alal munafiqin salatul isya wal fajr. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan salat fajar, salat subuh. Dan tentunya ini di masjid. Ya, dalam surat Al-Maun juga disebutkan, fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang salat. Siapa itu? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya, walladzina hum yuraun, dan mereka yang riya dalam salatnya. Salatnya riya adalah orang munafik. Ya, riya merupakan sifat daripada orang munafik. Bahkan sampai diberikan keutamaan khusus oleh Rasul terkait dengan sholat isya dan sholat fajar. Barang siapa yang sholat isya secara berjamaah dan sholat subuh secara berjamaah, itu dituliskan baginya sholat 1 malam suntuk. Ya, sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, itu dituliskan pahala baginya sholat 1 malam suntuk, dia nggak tidur seakan-akan. Luar biasa. Ya, karena ini sholat yang berat bagi orang munafik, makanya dikasih lagi keistimewaan khusus, pahala khusus bagi mereka yang bisa menghadiri
sholat isya dan subuh secara berjamaah. Kemudian kaum muslimin yang terakhir, di antara hikmah dari sholat berjamaah ya adalah salah satunya itu persatuan umat. Ya, kita hadir berjamaah ke masjid, kita berjumpa dengan tetangga kita, dengan lingkungan kita, kaum muslimin terjalin ukhuwah yang kuat, persaudaraan yang kuat, kekompakan, solidaritas itu dipupuk semuanya, dikuatkan salah satunya dengan menghadiri sholat berjamaah ke masjid. Bapak-bapak yang jarang ke masjid biasanya antisosial, jarang berkomunikasi dengan tetangganya gitu. Kalau yang sering ke masjid biasanya orangnya luwes, ya kan, gampang ngebantu orang, dan dia pun tidak segan ketika ada kesulitan dibantu oleh tetangganya yang lain. Ini diantara hikmahnya dari sholat berjamaah. Allah inginkan kaum muslimin berjumpa satu sama lain untuk bertemu, dikumpulkan di tempat yang mulia di bumi, yaitu di salah satu rumah-rumah Allah di masjid. Ya, dan itu juga sama, mau kaya, mau miskin, mau tua, mau muda, kalau udah di masjid itu udah lepas semua title itu. Mau atasan, mau bawah, ya mau pengusaha besar, mau pengusaha yang kecil, title itu semuanya lepas. Seragam yang kita pakai, banyak lencana-lencana, medali-medali, semua itu kita lepas ketika kita masuk masjid. Ya, ini untuk penyetaraan juga, bahwasanya semuanya di mata Allah itu sama, tidak ada beda. Yang membedakan hanya adalah takwanya. Maka kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Ya, ini mungkin yang bisa disampaikan. Ya, sudah masuk jam 1. Kurang lebihnya 7 menit lagi ya. Jadi 7 menit. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada yang mau ditanyakan, jika ada kita berikan kesempatan. Iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak memungkiri ya, maksudnya terkait hukum hari wajib ada ulama yang mensunahkan. Iya. Ya. Jadi bagaimana orang yang meyakini itu adalah sunnah, apakah dia digunakan hukum sanksi tadi? Karena dia meyakini itu sunnah, mengikuti ulamanya mensunahkan sebagai sunnah. Itu aja. Ya, di dalam kitab Fadlu Sholatil Jamaah, keutamaan sholat berjamaah yang ditulis oleh Syekh Fadl Ilahi, beliau disebutkan di situ bahwa sholat jamaah merupakan min a'dhami sya'airillah, termasuk dari syiar Allah ataupun syiar Islam yang paling agung dan yang paling besar. Dan syiar ini menunjukkan kepada syiar yang besar ini menunjukkan, memang sebagian ulama ketika dikatakan syiar ini menunjukkan sunnah. Jadi yang wajib sholatnya berjamaahnya ini syiarnya berarti sunnahnya. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah, memang ada. Itu nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita ingin bahas lebih jauh terkait dengan hukum sholat berjamaah ini. Ada yang wajib, ada yang sunnah muakkadah, dan seterusnya. Nanti kita jabarkan dalil-dalilnya dan ulama-ulama yang berpendapat dengan itu. Itu rencana saya sampaikan di pertemuan berikutnya. Gitu. Tapi pada intinya, ketika seorang berpegang teguh dengan suatu pendapat yang disampaikan oleh seorang ulama, seorang mujtahid, yang dia mengeluarkan ijtihadnya, ya, yang ketika salah dia dapat 1 pahala, in asaba ketika dia benar dia dapat 2 pahala, ya, dan memang ada dalil yang menjadi landasan dia, itu ya ditanggung masing-masing. Ya, alla taziru waziratu wisra ukhra. Seorang tidak menanggung dosa orang lain. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Seorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia kerjakan sendiri. Kalau memang dalam suatu permasalahan hukum, ini nggak hanya sholat aja, dia mengambil perkara ini sifatnya hanya sunnah, walaupun ada misalkan yang menyatakan wajib, dia mengambil yang sunnah, jadi tanggung sendiri, gitu. Itu yang dia pegang. Kita kaum muslimin menghormati perbedaan ini, selagi yang penting dalilnya mu'tamad, pendapatnya mu'tamad, bisa dijadikan sandaran, ada dalilnya, dia beristidlal dengan teks dari Al-Quran ataupun dari hadis. Intinya kita harus bisa mempertanggungjawabkannya, itu aja. Apapun yang kita ambil, apapun yang kita pilih, itulah yang akan kita pertanggungjawabkan. Nah, bagi yang menganggap ini wajib sehingga dia konsisten mengerjakannya,
nanti di akhirat misalkan dinyatakan ternyata memang ini wajib, nggak ada rugi. Ataupun misalkan nanti dinyatakan ternyata di akhirat terungkap bahwa ini sunnah, yang ada rugi juga. Karena dia telah menjaga ini, dia dapat keutamaan yang banyak banget keutamaannya. Tapi kalau yang berpegang teguh dengan pendapat yang sunnah, sementara ada yang menyatakan wajib, ternyata nanti diungkap di akhirat, kira-kira yang rugi yang mana tuh? Yang berpegang dengan yang sunnah atau yang wajib? Ternyata wajib, yang sunnah berarti dia rugi karena dia menganggap sunnah sesekali dia tinggalkan secara sengaja tanpa uzur, sehingga dengan sebab itu Allah bisa menghukum dia, gitu kan. Jadi nggak ada yang rugi bagi kita karena memang keutamaannya pun banyak sekali di sini. Intinya semuanya dipertanggungjawabkan masing-masing dan kita di dunia ini berlapang dada, bertoleransi ya kepada kaum muslimin yang berseberangan pendapat, begitu sih Pak kalau kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi satu lagi mungkin, masih ada 3 menit. Iya Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya termasuk berjamaah. Itu tidak mendapatkan keutamaan sholat di awal waktu, tapi dia tetap dapat keutamaan sholat berjamaah. Sholat berjamaah silakan dilakukan mau di awal waktu atau di akhir waktu. Yang penting masih dalam waktunya. Tapi kalau kita mau bicara lagi afdolnya, maka afdolnya secara umum sholat itu dikerjakan di awal waktu. Kalau dalam perjalanan belum sempat mendapatkan tempat istirahat, masjid untuk singgah, sehingga kita agak lewat dari waktu awalnya ya, maka tetap dapat sholat berjamaah yang dikerjakan pada saat itu. Namun kita luput dari keutamaan di awal waktunya. Gitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan dan istiqomah dalam amal kebaikan di atas kebenaran, dan semoga kita dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.